Ajaran dari mana Anda dapatkan Tuhan jadi manusia? Ada aja Anda ini. Di mana Anda dapatkan pelajaran tuh? Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Itu ajaran siapa? Bagaimana cara Yesus yang adalah manusia bisa menjadi Tuhan? Gak usah panjang lebar, jualan obat nggak laku di sini. Ya, manusia mati kemudian bangkit kok bisa jadi Tuhan? Jawab itu aja, nggak usah jualan obat. Nggak usah jualan obat, kenapa aku bilang? Yesaya 31:32 nomor 40. Sesungguhnya Tuhan itu hidup selama-lamanya, kekal, gak pernah mengalami kematian. Tuhan mati itu ilmu dari mana? Hei, jawab dong Pak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sungguh luar biasa, yaitu berupa nikmat iman Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama saya. Gimana ikhwan fillah kabarnya? Sehat ya? Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah, saya perlu tegaskan kembali, di sini saya hanya menonton dialognya Abang Zuma dengan para pendeta ya. Dan tujuan utama saya membuat video seperti ini yaitu untuk menguatkan akidah iman Islam saya khususnya, dan menyebarkan kebaikan atau menghindari kristenisasi dari kaum sebelah. Inti dari saya membuat video itu ya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk ikhwan fillah semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak usah lama-lama lagi, mari kita tonton perdebatan Ustadz Zuma dengan pendeta. Dan perlu diingat kembali, jangan lupa selalu mensupport channel-channel Islam yang tidak bosan-bosan untuk mengupload video-video tentang Islam. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel Cahaya Iman Islam dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share juga video-videonya. Dan buat teman-teman juga yang belum mensupport channelnya Abang Zuma, silakan, linknya ada di bawah deskripsi. Teman-teman bisa diklik lalu ditonton videonya. Videonya Abang Zuma keren-keren dan sangat bermanfaat untuk akidah umat Islam. Jangan lupa di like, comment, di subscribe, lalu di share video-videonya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya Abang Zuma dengan pendeta tersebut. Di situ sudah jelas 3 hari Yesus bangkit, bangkit hidup semula ya. Siapa yang membangkitkan Yesus? Tanya Budi. Tuhan kok bangkit dari kematian? Ini ajaran siapa? Dia tidak perlu banyak-banyak ya.
Tidak perlu banyak mengenal kenapa gini onyol gitu kan. Jadi kita ambil satu ya. Kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa Allah jadi manusia? Jadi jawaban karena Allah menyayangi manusia. Karena Allah menyayangi ciptaannya. Manusia ini tidak mampu kembali kepada Allah kalau bukan Allah tolong sendiri. Begitu. Kalau manusia mau kembali kepada Allah, tidak boleh. Tidak ada manusia yang bisa kembali kepada Allah. Kalau sudah berdosa, tetap berdosa, tetap mati. Maka tidak ada manusia yang bertanduk di dunia ini. Terus hidup sepanjang masa. Tidak boleh kan? Artinya apa itu? Dosa kan? Kematian. Tidak ada manusia yang berumur beribu-ribu tahun. Tidak ada. Kan di Taman Eden itu, di surga itu, manusia tidak bisa mati kan? Nah, kenapa begini? Karena manusia suci. Manusia tidak berdosa kepada Allah. Maka hidup terus, itu kuasa Allah. Ya. Tapi kalau mati tidak bisa bertanduk di dunia, apa itu? Dosa kan? Dosa manusia kepada Allah. Jadi bila mati, kasihan kan? Bagaimana manusia supaya kembali kepada Allah? Allah sendiri turun. Allah sendiri turun ke dunia ini untuk menyelamatkan ciptaannya dari jatuh dosa ya. Jadi dia menyelamatkan melalui 10 hukumnya. Jadi 10 hukum diberikan Allah itu sendiri kepada Musa, harus dilakukan ya. Dan sekarang ini tidak ada lagi 10 hukum ya. Nah, tidak ada 10 hukum ya. Jadi apa yang kalau sudah tidak ada 10 hukum, apa yang harus manusia buat? Harus ikut ajaran Yesus. Karena Yesus yang telah berkorban demi manusia yang jatuh dosa, harus ikut kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Jadi menurut abang ini 10 hukumnya sudah tidak dipakai lagi ya. 10 hukum Tuhan yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam itu tidak dipakai lagi katanya ya, seperti itu. Karena Tuhan sendiri sudah turun menjadi manusia kan, seperti itu. Jadi harus nurut ke Tuhan yang menjadi manusia tersebut menurut pendeta itu ya. Berarti menurut Bapak itu 10 hukum itu hangus ya setelah kematiannya Tuhan tersebut. Tetapi pas waktu masih hidupnya Tuhannya mereka itu 10 hukum Taurat itu masih berlaku. Setelah Yesus mati baru 10 hukum itu nggak dipakai gitu tah. Apa gimana sih? Ya terpakai gitu. Apa gimana? Ya udah, lanjut. Dia menunjukkan cara bagaimana. Nah, apa yang diajari oleh Yesus bukan hukum Tauratnya. Nah, cari sendiri itu. Kamu cari apa yang diajar oleh Yesus. Saya kasih tahu saja, kasihilah musuhmu. Biarpun musuh Anda menghina Anda, kasihilah dia. Maka bila Anda penuh mengasihi kepada musuhmu, artinya Anda siapa? Anda siapa sebenarnya? Anda manusia yang suci. Nah, jangan membunuh. Kalau Anda tidak membunuh, apakah Anda suci? Suci ya. Nah, jangan mencuri, artinya di dua suatu tempat. Mencuri, dia punya maksud ini, jangan menyusahkan orang. Gitu. Jangan menyusahkan orang. Nah, artinya jangan mencuri. Kalau kau curi, nanti orang itu susah. Bila
orang itu susah, Anda sudah menyusahkan orang. Begitu. Jangan menyusahkan orang. Jangan mencuri lah maksudnya. Nah, jadi kasih damai ada dalam setiap manusia. Maka manusia ini suci, baik. Bila baik menjadi suci. Bila suci tidak berdosa. Tetapi akan mati di dalam dunia. Mati tetapi akan diberi kehidupan semula. Di dalam kekuasaan Allah. Kalau Anda suci akan dibangkit di hari kiamat. Nah, di situ siapa yang percaya kepadaku dia akan mendapat hidup yang kekal, kata Yesus. Siapa yang percaya kepadaku akan mendapat kehidupan yang kekal dan tidak lagi mati, tidak lagi berdosa, begitu ya. Bagaimana cara Yesus yang adalah manusia bisa menjadi Tuhan? Gak usah panjang lebar, jualan obat, gak laku di sini. Ya, manusia mati kemudian bangkit kok bisa jadi Tuhan? Jawab itu aja, gak usah jualan obat. Manusia tidak selamat. Manusia tidak selamat kalau bukan Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Itu artinya kenapa Tuhan jadi manusia. Karena manusia tidak bisa selamatkan dirinya kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan. Logika tidak? Manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan yang sendiri menyelamatkan. Maka penyelamat harus ada. Penyelamat itu siapa? Yesus, Tuhan. Begitu kan? Nah, kalau Anda mati, siapa penyelamat Anda? Iblis? Bulan? Bintang? Boleh. Nabi pun tidak bisa menyelamatkan dirinya kalau bukan Tuhan yang bantu. Kalau bukan ada penyelamatnya, tidak bisa. Ya, maka di dalam Kristen itu ada penyelamatan. Ada manusia penyelamat. Siapakah dia? Mesias Allah yang bernama Yesus Kristus. Itu penyelamat manusia. Begitu ya. Ajaran dari mana Anda dapatkan Tuhan jadi manusia? Ada aja Anda ini. Di mana Anda dapatkan pelajaran tuh? Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Itu ajaran siapa? Jadi kalau di dalam Islam itu siapa penyelamatnya? Tidak ada ya. Jelasnya tidak ada penyelamatan. Muhammad tidak bisa menyelamatkan manusia-manusia yang lain. Nah, kalau ajaran agamanya Allah tidak butuh Allah tidak butuh agama. Allah sebenarnya tidak butuh agama ini. Oke, abang ini statementnya seperti ini. Allah tidak butuh agama. Malah Allah tidak butuh hambanya yang tersesat. Tidak akan butuh. Seharusnya manusialah yang butuh Tuhannya. Gitu. Kita sendiri yang butuh. Misalkan contoh seperti itu. Kan tadi abang ini bilang manusia itu berdosa, maka karena kematiannya Yesus itu yang mempercayai itu, maka dosanya akan lebur. Dan itu pasti masuk surga, kan seperti itu. Kalau di Islam kan seperti ini bang. Barang siapa yang mengikuti hukum yang sudah ditetapkan, itu akan selamat. Allah itu menurunkan kitab-kitabnya seperti Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, di Taurat itu untuk Bani Israel, untuk menyelamatkan Bani Israel. Barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Taurat, dia pasti akan selamat. Dan di zaman Yesus pun, barang siapa yang mengikuti Injil, dia pasti akan selamat. Dan kami umat Islam mempercayai seperti itu. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran itu datangnya dari Allah,
Barang siapa yang mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW itu bakal selamat. Seperti itu. Jadi yang namanya penyelamat itu ya seperti ini contohnya ya. Saya kasih gambaran. Ada suatu gerombolan yang tersesat. Lalu ada seseorang memberikan petunjuk jalan. Dia itu penyelamat. Tuh. Yang dinamakan penyelamat itu seperti itu. Jadi ada wasilah-wasilahnya gitu loh. Ada perantara gitu loh. Perantaranya Tuhan itu siapa? Ya para rasul, para nabi gitu, untuk menyelamatkan orang yang tersesat seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Yang mencipta agama itu adalah manusia. Tapi Allah tidak membutuhkan itu. Salah lagi. Kamu pikir Allah ini membutuhkan agama? Oh, agama ini. Tidak. Yang mencipta agama itu adalah manusia. Ya. Jelas itu. Jadi dalam Allah tidak membutuhkan agama itu. Agama ini, agama itu. Agama ini, agama itu. Tidak butuh itu. Kalau di Islam seperti ini. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya agama Islam. Maka bagi umat Islam itu agama Islam itu ya sangat berarti. Gitu loh. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi sama Allah ya agama Islam, hanya agama Islam gitu loh. Jadi kalau teman-teman Kristen mau mempercayai agama yang diridhoi oleh Allah adalah Kristen, ya silakan, itu hak panjenengan. Tapi patokan dalil untuk umat Islam itu ada seperti itu ya. Oke, lanjut. Tapi cara dia bagaimana manusia ini supaya kembali kepada Allah. Carilah orang yang sudah bangkit itu dan hidup semula, itulah orangnya. Dia mati lalu dia bangkit hidup. Nah, itulah orangnya yang harus diikut. Ajarannya. Ya. Kalau yang mati lalu direka-reka cerita, dia bangkit dan naik ke surga yang paling tinggi. Langit ketujuh, mana boleh begini. Lalu siapa yang lihat? Siapa yang tahu? Siapa yang nampak? Siapa yang saksi mata? Tidak tahu. Mimpi, dalam mimpi. Lawalam. Alawalam. Mana boleh begini. Tidak boleh itu. Ya. Itu menanggar anggaran. Walaupun ajaran dia bagus, tetapi cek. Bagaimana? Cek hati-hati. Perkataan-perkataan. Nah, di dalam Al-Quran itu kenapa harus membunuh? Kenapa harus membunuh? Maksud dia, pancunglah kepada orang-orang kafir itu. Itu kan, mana boleh begitu kan? Artinya, Anda ini membunuh manusia ciptaan Allah. Kalau Anda memancung kan, mempanggal kepala orang itu, artinya Anda ini ciptaan Allah itu Anda potong-potongnya, memusnahkan dia. Sedangkan dalam Alkitab itu mengajarkan kasihilah musuhmu walaupun dia jahat, dia tidak bagus, kasih. Begitu, ini bagus ini. Nah, kalau kau pancung kepala orang kafir, gimana bang dengan Portugis? Gimana bang dengan itu Belanda? Gimana tuh bang? Yang menjajah negeri kita ini, itu kan umat Kristen tuh. Gimana tuh? Yang membawa Kristen ke sini itu ya penjajah. Harus terima itu. Memang fakta sejarahnya seperti itu. Pancung ke panggal lah gitu kan. Ya tidak boleh itu. Dalam kitab isi kalau dia bersih tetap bersih, jangan ada buruk-buruk. Ya begitu. Jangan ada pancung lah. Dia mengajar pancung. Yesus mengajar semua kasih. Yesus mengajar kasihlah musuhmu. Itu kata Yesus. Ya. Tapi kalau di dalam Muhammad punya pengajaran pancung lah kepala orang, mana boleh kan begitu kan? Tidak boleh. Ya, tipu-tipu itu tidak boleh.
Nggak usah jualan obat, napa aku bilang. Yesaya 31:32 nomor 40. Sesungguhnya Tuhan itu hidup selama-lamanya, kekal, nggak pernah mengalami kematian. Tuhan mati itu ilmu dari mana? Hei, jawab dong, Pak Yus. Oke, kalau Yesus orang sudah melihat depan mata, dia naik ke atas, ke surga. Oke, siapa saksi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Nah, siapa saksi mata? Yesus sendiri berkata sebelum dia meninggal, manusia itu akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu sendiri Yesus mengatakan. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus tahu segala-galanya, ya, dari awal sampai akhir. Maka dia berkata lagi di situ, sebelum ada Abraham aku sudah ada. Ya. Nggak usah salto-salto kemana-mana lah. Ya, Tuhan jadi manusia, Tuhan mati, bangkit hari ketiga. Itu ajaran siapa? Kok ada Tuhan seperti itu? Lalu kemudian saudara mengatakan banyak saksi melihat Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan. Leh, pakai teropong apa mereka itu melihat Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Itu kata Yesus. Kok bisa kemudian Anda mengimani pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas kayak begitu? Anda mengatakan banyak saksi. Coba sebutkan satu saksinya siapa? Siapa saksi melihat Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan? Jawab. Sebenarnya 10 hukum Taurat itu Yesus yang buat. Sebenarnya 10 hukum Taurat Musa diberikan itu adalah Yesus yang membuat. Karena Yesus adalah firman Allah. Lalu ia lahir ke dunia. Firman yang membuat 10 hukum Taurat itu. Firman yang membuat. Jadi Yesus tahu itu. Manusia Yesus tahu itu semua. Itulah dia masih kecil-kecil kan. Dia sudah tahu. Ini semua orang pun yang orang tua-tua yang mendengar apa yang Yesus berkata ketika masih umur 12 tahun, dia pun heran. Kenapa budak ini tahu semua? Kenapa budak ini tahu? Sedangkan dia masih kecil. Dia masih anak. Kenapa dia tahu semua? Nah ini karena Yesus itu tahu semua itu. Dia di Bait Allah. Bait Allah itu tempat suci. Begitu ya. Anda ngibul. Anda mengatakan 10 hukum Taurat itu dibuat oleh Yesus. Dari mana ke mana? Karena Anda mengatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Di mana dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Yang diterangkan di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada Yesus di situ disebutkan. Yesus nanti ada di ayat selanjutnya, dan firman itu telah menjadi daging. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus itu penyampai firman. Matius 2 nomor 13, Yusuf itu juga adalah penerima firman dari malaikat. Zakaria 1 nomor 14, Zakaria juga itu penerima firman. Kisah para Rasul 7 nomor 38, Musa juga adalah penerima firman. Ya. Jadi tidak ada itu kemudian Yesus yang manusia kok sebut firman. Siapa yang ngajarin bahwa Yesus itu adalah firman? Jawab. Yang perlu tegaskan kembali buat teman-teman Kristen ya, pakai dalil, pakai ayat ya, biar jelas gitu loh. Kayak Bang Zuma tadi tuh nunjukin langsung dalil gitu loh. Jadi bantahannya tuh bukan dengan asumsi atau dengan dogma dan doktrin gitu, tapi balasannya dengan dalil gitu loh. Oke, lanjut lagi. Oke, begini ya. Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Paulus? Coba katakan. Salto lagi.
Apa ajaran Yesus, apa ajaran Paulus? Ya jelas saja. Ajaran Yesus itu mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya beda lah. Sampean ini gimana toh? Pertanyaan saya nggak dijawab, salto kemana-mana. Di dalam Yesaya 32 nomor 40, Tuhan itu kekal, tidak pernah mengalami kematian. Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak pernah dibentuk dalam rupa manusia. Ya, jadi cobalah gunakan akal sehat supaya bisa waras. Begitu Pak Yus. Kamu beritahu ya, apa ajaran Yesus dan apa ajaran Paulus. Kamu buktikan, nanti saya akan bagi penjelasannya. Ajaran Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Ajaran Paulus, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sama enggak itu? Aneh. Jadi kesimpulan dari Abang Zuma itu tadi, kalau yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, maka dia pengikut Paulus. Jadi kalau yang percaya Yesus itu mengajarkan bahwa dirinya adalah utusan, maka dia adalah pengikut Yesus. Jadi teman-teman menurut ke siapa nih? Oke, lanjut. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa Israel bunuh Yesus? Jawab dulu. Yesus hanya untuk Bani Israel, tetapi orang Bani Israel juga yang membunuh Yesus. Coba jelaskan. Jelaskan dulu. Itu sudah tahu kalau Yesus untuk Bani Israel. Terus Anda Bani apa? Hai, Bani apa sampean? Itu Alkitab, ajaran Alkitab. Ya, ajaran Alkitab. Kamu tanya lagi, dari mana? Dari Alkitab. Oh, ajaran pengarang yang kemudian Anda sebut Alkitab biar dianggap sebagai firman Tuhan. Ya, yang Anda katakan Alkitab itu karangan orang-orang yang tidak jelas, yang isinya berantakan. Isinya itu klaim kitabnya orang, tapi banyak kesalahan di dalamnya. Contoh misalnya di dalam Markus diterangkan, Markus 1 nomor 12, ya, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini dalam Markus 1 nomor 2 dikatakan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau agar mempersiapkan bagiku jalan-jalan. Katanya Nabi Yesaya, dicari di kitab Yesaya nggak ada. Adanya di kitab Maleki. Adanya di Maleki 3 nomor 1. Lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang mencari itu akan masuk ke baitnya. Markus ini salah kutip. Markus ini salah tulis. Salah karang dia. Dibilangnya di kitab Yesaya, padahal tertulisnya bukan di Yesaya, tapi di Maliaki 3 nomor 1. Ini yang kamu sebut Alkitab. Kesian. Oke, saya cakap. Anda baca sekarang di mana? Anda baca kitab mana? Yesaya apa itu? Anda baca Alkitab. Tadi Anda mengatakan sudah dipalsukan oleh Paulus. Jadi Anda baca sekarang ini apa? Anda baca sekarang ini apa? Nah, lo bagaimana nih? Lo itu bagaimana? Tadi Anda kata sudah dipalsukan. Tapi Anda baca dalam Alkitab, Yesaya. Tadi Anda bilang kan sudah dipalsukan. Nah, sekarang kau jawab dulu. Kau jawab. Saya membuktikan ya kesalahan daripada narasi Anda dengan menggunakan kitab Anda sendiri. Mau dia asli, mau dia palsu, itulah faktanya. Anda dibantah oleh kitab Anda. Paham?
Justru sosok Tuhanmu itu yang aneh. Bisa berfirman, bisa tertawa. Lah kok nggak bisa menampakkan dirinya? Nggak bisa memperkenalkan namanya. Loncat lagi. Kalau ada yang mengaku Tuhan tapi nampak oleh mata, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Belajar lagi. Itu kan Tuhan mau selamatkan manusia dari kematian. Tuhan mau selamatkan manusia daripada kematian. Jadi Allah bikin 10 hukum itu sengsara manusia. Dan tidak ada orang manusia yang ikut. Islam juga tidak ikut. Allah berkata di situ, kamu boleh makan ikan apa saja, tetapi yang tidak bersih tidak boleh dimakan. Apakah Islam ikut? Ikan lele lagi kuat makan, tidak bersisik. Apakah Islam ikut? Ya tidak. Nah itu apa? Ajaran apa itu? Ajaran sesat kan? Nah, tetapi kami di dalam Kristen boleh makan apa saja, tetapi jangan mematikan tubuhmu. Jangan mematikan. Jadi makan jangan sampai mati. Makan apa yang boleh. Jangan makan batu, jangan makan besi, begitu kan? Ya boleh makan loh, kita boleh makan. Tapi kita akan mati kalau makan besi, makan batu, makan pasir. Nah, itu orang-orang yang pintar. Sekarang saya makan babi, apakah saya mati? Tidak. Kalau saya terus mati, seperti macam minum racun kan? Tapi babi tidak ada masalah, dimakan. Ya kalau iblis ada dalam badan babi itu, kita makan dia, musnah dia jadi tai. Betul atau tidak? Kalau ada iblis itu kita makan, kita buang dia jadi tai. Apa sih? Astagfirullah. Ya begitu. Jadi tidak ada haram di situ sekarang. Nah, begini, 10 hukum tidak ada mengharamkan anjing. Lalu bagaimana Islam mengharamkan anjing? Karena dia makan tai, begitu. Ya, itu kan bukan ajaran Allah itu ajaran sesat ya. Nenekmu kiper. Faktanya ketika Tuhanmu jadi manusia, dibunuh oleh manusia, Kristen pada bermatian sampai hari ini. Ya, kau katakan menyelamatkan manusia dari kematian. Faktanya kamu bermatian. Banyak yang kena COVID katanya, beragama Kristen mati juga semuanya. Wele. Ajaran apa pula ini? Tuhan menyelamatkan hambanya, ciptaannya dengan cara mati di atas tiang salib. Aneh kau itu. Yesus mengajarkan hidup kekal itu bukan percaya dia mati di atas tiang salib. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan dia utusan Tuhan. Itu baru hidup kekal. Yang namanya hidup kekal itu menyelamatkan manusia dari kematian. Belajar lagi. Bagaimana bisa Tuhan menghapuskan dosa sementara Tuhannya sendiri meminta dia didoakan keselamatan? Jadi begini, Yesus memiliki dua natur yang berbeda. Kelahiran dia juga tidak sama seperti kelahiran manusia biasa. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu, ya, dalam kemanusiaan dia untuk manusia ini, supaya Tuhan tidak tinggalkan manusia. Tuhan tidak lagi meninggalkan manusia. Maka berkatalah Yesus di situ, Eli, Eli sabatani. Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Di dalam kesedihan dia itu akan dibangkitkan. Ya, begitu. Tuhan yang benar itu hanya memiliki satu natur Tuhan. Iya, tidak ada padanya natur kemanusiaan. Ya, itu Tuhan-Tuhanan buatan Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno. Tuhannya berupa makhluk, bisa jadi manusia.
Tapi ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Yesus tidak demikian. Yesus tidak pernah mengaku dia adalah inkarnasi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dia itu adalah Tuhan datang dalam rupa manusia, enggak. Anda belajar di mana sih? Ya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah firman Tuhan yang nuzul jadi manusia. Yesus itu bukan firman. Pahami, Yesus itu ciptaan, dia itu manusia. Di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 terjemahan lama, ya Tuhan Allah, karena tiadalah yang dapat disamakan dengan Dikau, dan tiada Allah melainkan Engkau. Yesus gak punya tempat di situ. 1 Tawarik 17 nomor 20 di terjemahan lama, tiada samamu dan tiada juga Allah melainkan Engkau. Yesus tidak punya tempat di situ. 2 Tawarik 6 nomor 14, tiada Tuhan melainkan Engkau. Yesus nggak punya tempat di situ. Yeremia 10 nomor 7, seorang pun tiada yang sebagaimu. Ya, tidak ada seorang pun yang sama sepertimu. Lah Yesus seorang. Kamu jangan mimpi. Ya, cobalah kamu gunakan akal sehat. Oke, sebentar. Tadi Abang Zuma kan mengatakan di terjemahan lama ya. Artinya di terjemahan baru itu beda ya. Berarti misalkan gini, di terjemahan lama seperti ini, di terjemahan baru itu seperti ini. Kok bisa ya seperti itu? Alasannya apa ya? Kalau di Islam, di Al-Quran itu nggak akan bisa seperti itu. Karena apa? Karena di Islam itu patokannya bukan terjemahannya. Patokannya bukan terjemahannya. Jadi tetap original teks Al-Qurannya yang menjadi patokannya. Makanya di Islam itu yang menjaga Al-Quran itu Allah sendiri. Dengan bagaimana caranya? Wah, Masya Allah, penjagaannya yang sangat ketat dengan kehendaknya. Salah satunya apa? Lewat wasilah apa? Para penghafal Al-Quran. Terus kaidah-kaidah menafsirkan Quran. Dengan apa? Dengan ilmu nahwu, soroh, balaghah, asbabun nuzul, mantiq dan lain-lain. Makanya orang yang menafsirkan Al-Quran tahu mana yang ahli tafsir Quran, mana yang tidak mengerti tafsir Quran gitu. Karena apa? Ada bentengnya, ada ilmu kaidah-kaidahnya. Jadi tidak bisa serampangan. Nah, saya yakin 100% Al-Quran tidak akan bisa berubah, ditambahi atau dikurangi. Karena Allah sendirilah yang menjaga. Makanya tidak akan mungkin Al-Quran itu bakal dirubah atau direvisi. Di Al-Quran lama, Al-Quran yang baru itu tetap sama. Kumpulin aja Al-Quran yang tahun 90 misalnya, atau yang 80 ketemu sama yang tahun 2022. Saya yakin itu sama. Oke, kita lanjut ya. Yesus lahir dari firman, pekerjaan firman, bukan daripada dari berhubungan seksual ataupun berzina ya. Maria berzina dengan Yusuf, tidak. Sebelum Maria berkawin dengan Yusuf, Maria sudah mengandung. Nah, siapa yang kasih kandung Maria? Siapa yang kasih mengandung? Itu kan semua pekerjaan firman. Jadi firman ini mengerjakan sesuatu dalam kandungan Maria. Jadi dalam kandungan Maria itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah, jadi kalau firman yang mengerjakan di dalam kandungan Maria itu adalah firman, nah yang lahir itu adalah firman. Firman, bukan rendah ya, bukan rendah. Derajat Allah tetap tinggi. Nah, tetapi kalau jadi manusia harus dilahirkan, jangan bohong-bohong. Kau percaya manusia bisa terbang? Anda ini manusia, lalu Allah datang dalam manusia tidak perlu lahir, lalu dia terbang-terbang. Apakah Anda mengatakan itu manusia?
Tidak kan? Oke. Kalau Allah datang melalui kambing, lahir daripada kambing, Anda percaya dia Tuhan? Ataupun dia tiba-tiba muncul jadi raksasa, ya Allah bisa jadi ya. Asumsi mulu. Tentang mau jadi raksasa bisa jadi. Tapi apakah Anda percaya dia itu adalah Tuhan? Nah, Tuhan datang di dunia ini adalah menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan binatang. Karena binatang tidak berdosa. Tapi yang berdosa ini adalah manusia. Manusia yang terkutuk kepada dia. Nah, harus diselamatkan. Singa tidak berdosa dong. Kerbau, sapi tidak berdosa. Maka Allah tidak menjadi sapi. Tapi yang berdosa ini adalah manusia. Harus dia jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Begitu. Tapi Islam tuh pikir rendah lah Allah Kristen ini rendah. Nah, kalau tidak ada penyelamat, bagaimana manusia mau selamat? Terus jatuh dosaan. Kamu itu mendongeng, kamu itu ya Pak Yus. Kamu tuh udah tua, tapi kok ilmunya masih kayak begini ya? Iyalah. Kapan akal Anda itu bisa berfungsi? Dalilnya Anda ada. menceritakan Yesus itu adalah firman, yang dilahirkan adalah firman. Nenekmu kiper lah, Pak. Yesus itu manusia, Maria melahirkan manusia. Lagi-lagi Anda itu tidak pernah belajar. Roma 1 nomor 3 di dalam bahasa Greeknya jelas dikatakan di situ ada kata spermatop. Belajar lagi. Beritahu oyo auto tau genemonao ex spermatop. Daud kata Sarka. Jadi di situ sangat jelas tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ada kata sperma di situ. Jadi belajar lagi lah, ya. Jangan ngibul kayak begini, memalukan. Allah iswitemu tuh hoak. Itu karena Anda mau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi makhluk layaknya Tuhanmu. Nggak bisa. Sayangnya Yesus mengajarkan Allah itu maha suci lagi maha tinggi, atau Subhanahu wa Ta'ala. Belajar lagi. Begini ya, apa ajaran Yesus? Anda mengerti? Apa ajaran Yesus? Saya mau tanya, apakah ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus? Boleh paham? Kalau kau sudah jawab apa yang diajar oleh Yesus, baru saya cakap. Tapi Anda tidak mengerti apa pertanyaan saya. Nah, apa ajaran Yesus dan apa ajaran Paulus? Ajarannya. Guru mengajar murid bagaimana? Nah, jadi Yesus guru, apa yang diajar oleh muridnya? Ya. Nah, lalu apa ajaran Paulus terhadap umat Kristen? Apa ajaran Yesus di dalam 12 muridnya dan apa ajaran Paulus di dalam umat Kristen? Sila jelaskan. Ajaran Yesus itu hukum Taurat. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, kata Yesus, sebelum langit dan bumi ini lenyap. Paham? Sementara ajaran Paulus, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menghapuskan hukum Taurat, membebaskan kalian dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dianggap kutuk. Enak banget dong. Belajar lagi. Kau emang goblok. Astagfirullah. Justru Tuhan yang tidak nampak dirinya itulah Tuhan palsu sebenarnya. Di otak itu jangan didungkul. Ngatain goblok. Tuhan itu tidak bisa terlihat oleh panca indera manusia di alam semesta ini. Itu kata siapa? Kata Yesus.
Dalam Yohanes diterangkan, Bapa yang mengutus aku kau tidak bisa melihat wajahnya, rupanya suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus kamu katakan dia sedang berbohong gitu. Ayo. Waduh, kebangetan Anda ini ya. Bodoh-bodoh aja sendiri, jangan ngajak-ngajak, coy. Oke, ajaran Yesus hukum Taurat. Ini benar-benar ajaran Yesus. Kamu salah. Kamu sudah tersesat. Sekarang ini Allah menyampaikan ajaran Taurat siapa? Hukum Taurat siapa? Sekarang saya tanya kamu lagi. Allah menyampaikan 10 hukum Taurat melalui siapa? Siapa? Saya mau tanya. Melalui Musa. Dan Yesus datang tidak menghapuskan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena Yesus datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kenapa hilang? Karena mereka meninggalkan hukum Taurat. Yesus datang untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Pahami itu. Ya. Sementara yang mengajarkan tentang kekristenan itu Paulus. Dia mengakui kalau dia diutus untuk non-Yahudi. Baca di Galatia 2 nomor 7. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ya, jadi kalian itu pengikut Paulus. Kalian belajar dulu. Kalau Yesus itu mengajarkan dirinya itu adalah penggenap dari ajaran Musa. Tahu penggenap itu adalah pelengkap, bukan pengganjil seperti ajaran kalian. Belajar lagi. Baca lagi kitabmu. Masuk akal enggak itu kalau Tuhan menampakkan diri nggak punya wujud? Kamu yang kudu wajib belajar. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat berdasarkan kitab yang kalian ambil di dalam agama Yahudi. Itu jelas. Keluaran 33 nomor 20. Ya, belajar lagi. Di dalam kitab Keluaran itu diterangkan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Yohanes 1 nomor 18, Yohanes 5 nomor 37, 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16, 1 Yohanes 4 nomor 12. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Kamu belajar lagi, ya. Minimal kamu tahu di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus dengan jelas mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suara Tuhan, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Jadi kau belajar lagi. Jadi kalau ada yang terlihat oleh matamu, itu bukan Tuhan itu. Itu makhluk. Jangan-jangan layang-layangan kau pikir Tuhan. Oke, kalian berdua saya tinggal ya. Kalian harus banyak belajar lagi. Karena ternyata ilmu kalian itu non-sen. Tidak ada, kosong, melompong. Oke, sudah selesai. Saya ambil pelajaran dari perdebatan kali ini, yaitu dari kaum Kristen tidak membawa dalil satupun ya. Dia hanya berasumsi. Yang saya butuhkan di sini itu bantahan dari dalil ke dalil. Supaya apa? Supaya saya yang menonton juga seru gitu loh. Jangan berasumsi. Ustaz Zuma itu menunjukkan dengan dalil. Yang pasti saya banyak belajar dari Abang Zuma. Karena Abang Zuma menunjukkan perdebatan yang elegan itu, yaitu pakai dalil, bukan pakai asumsi atau doktrin dogma, bukan, tapi pakai dalil. Dalilnya dari mana? Dari kitabnya umat Kristen atau dari Al-Quran? Kan bisa seperti itu loh. Biar perdebatannya makin seru gitu loh. Baik ikhwan fillah, itu saja yang bisa saya sajikan untuk ikhwan fillah semua. Semoga mendapatkan hikmah dari video yang teman-teman tonton barusan. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel-channel Islami ya. Mengabarkan kebaikan itu pahalanya luar biasa sekali. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali,
untuk selalu like, komen yang positif, subscribe channel Cahaya Iman Islam, dan jangan lupa untuk menge-share juga video-video Cahaya Iman Islam. Baik, itu saja dari Cahaya Iman Islam, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.